Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah sistem mikroprosesor ini akan kita bahas mengenai struktur atau format bahasa assembly. Format bahasa assembly terdiri atas yang pertama adalah label, yang kedua mnemonik, ketiga operan, dan yang keempat komentar atau keterangan. Kita lihat contoh sebagai berikut. Mulai, titik 2, ini adalah label, move, mnemonik, A, B adalah operan, titik 2, salin isi register B ke A. Ini merupakan komentar atau keterangan. Bahasa assembly ini, jika dikompil atau diubah ke bahasa mesin, maka menjadi E5F0 dengan label mulai beralamat 0000. Kita bahas satu persatu bagian dari bahasa assembly ini. Yang pertama adalah label. Sebuah label mewakili suatu alamat dari instruksi atau data yang mengikat. Label digunakan sebagai operan pada instruksi-instruksi percabangan. Sebuah label diawali dengan huruf, tanda tanya atau garis bawah, diikuti dengan huruf, diakhiri dengan titik 2. Label dapat menggunakan bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dengan syarat tidak menyamai dengan mnemonik. Kita lihat contoh seperti ini. Contoh SJMP WWT. SJMP ini adalah short jump yang akan kita bahas nanti. WWT ini adalah label. Perintah ini mempunyai arti bahwa melompat ke WWT. WWT ditunjukkan ke alamat 0000H. Contoh yang lain, LJMP mulai, LJMP Bonjour. Bonjour adalah bahasa Perancis. Kita lihat, jika kita buka di ASM, kita ketik mulai titik 2, ini adalah label, move A, B, SJMP mulai. Ada label lagi, selesai, titik 2, N. Jika kita compile, maka akan menghasilkan file yang berekstensi LST. Kita buka, coba.lst, isinya adalah sebagai berikut. Mulai mempunyai alamat 0000. Move A, B diubah ke bahasa mesin menjadi E5F0. Dilanjutkan dengan SJMP mulai, mempunyai bahasa mesin 80FC. Di sini ada angka 0000. Maksudnya adalah dari sini nanti akan melompat ke mulai. Sehingga jelas bahwa label mulai diganti dengan alamat, yaitu 0000. Dan selesai menempati di alamat 0004. Kalau kita ubah sekarang, ORG 05AH. Contoh sebelumnya adalah tanpa ada keterangan ORG. Ini mengandung arti bahwa alamat awal dimulai dari 0000. Sama dengan jika kita menulis ORG 0H. Walaupun tanpa menulis ORG 0H, secara otomatis pengalamatan dimulai dari 0000. Kita lihat jika kita menuliskannya dengan memulai ORG 05AH. Mulai titik 2, move A, B, SJMP mulai, selesai titik 2, N. Ini adalah label, ini mnemonik, dan ini adalah operan.
Jika kita compile menjadi bahasa mesin, maka akan muncul file yang berekstensi lst, coba.lst. Kita lihat org 05ah, maka di sini mulai dari alamat 005a. Hanya tidak diperlihatkan karena H adalah heksadesimal. Mulai di sini, dari yang tadi adalah alamat 0000, sekarang berubah 005a. Sama, move A, P, bahasa mesinnya adalah E5F0, dan SJMP mulai adalah 80FC, tetapi di sini sekarang alamatnya berbeda, sama dengan 005A. Berbeda dengan contoh sebelumnya, 80FC sama dengan 0000. Jadi dia melompat ke alamat 0000, di mana ada label mulai. Sedangkan contoh yang kedua, label mulai beralamat 005A. Oleh karena itu, label boleh berbentuk bahasa apapun. Kenapa? Karena ketika diubah ke bahasa mesin, dia merupakan perwakilan dari alamat. Bagian yang kedua adalah mnemonik. Seperti kita ketahui bersama bahwa MCS 51, Microcontroller System 8051, adalah produksi Intel. Intel berasal dari negara Amerika yang mempunyai bahasa Inggris. Ya, sekali lagi, negara Amerika tidak menggunakan bahasa Amerika, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Mnemonik adalah instruksi atau perintah yang berasal dari singkatan-singkatan bahasa Inggris. Contohnya, move. Move, MOV, berasal dari kata MOVE, move, yang berarti adalah pindah atau bergerak. Begitu. Yang kedua, contoh yang lain adalah INC. INC dari singkatan dari increment. SJMP, singkatan dari short jump, dan CCNE, singkatan dari compare and jump if not equal. Jadi mnemonik adalah instruksi yang merupakan singkatan-singkatan dari bahasa Inggris. Pasangan dari mnemonik adalah operan. Operan ditulis setelah mnemonik. Operan dapat berupa data atau alamat yang digunakan untuk instruksi yang bersangkutan. Dapat juga berupa label yang mewakili suatu alamat, seperti contoh tadi. SJMP mulai, mnemoniknya adalah SJMP, dan mulai adalah operan, di mana operannya di sini adalah label. Contohnya, mnemonik move yang berarti gerakan atau salin. Mnemonik ini membutuhkan dua operan, yaitu tempat asal dan tempat tujuan. Move A, B. Berarti isi dari register B salin ke akumulator. Perlu diingat bahwa bahasa assembly instruksinya dari bagian belakang ke bagian depan. Dari setelah koma ke depan koma. Berarti move A, B adalah isi dari register B salin atau pindahkan ke register A. Jumlah operan dalam mnemonik ada berapa? Minimal 0 dan maksimal 3. Contohnya adalah mnemonik 0 operan atau tidak butuh operan. Contohnya adalah read atau return atau kembali. Yang kedua contohnya adalah end, selesai. Dia tidak membutuhkan operan. Yang kedua, mnemonik dengan satu operan. Contohnya adalah INCA atau increment A. Jumlahkan dengan A. SJMP WWT melompat ke WWT. Jumlah operan yang kedua adalah 2. Contohnya, move A, B. Artinya adalah salin isi register B ke A. Ini operan pertama dan ini adalah operan yang kedua. Contoh yang kedua, add A, crash 01H. Ini operan pertama, ini operan kedua. Maksudnya adalah tambahkan angka 01 ke akumulator.
Yang ketiga, mnemonik dengan 3 operan. Contohnya adalah CCNE A, crash 01H, WWT. CCNE mempunyai arti compare and jump if not equal. Bandingkan dan lompat jika tidak sama. Maksudnya apa? Bandingkan isi A dengan angka 01H, atau apakah isi A sama dengan 01H? Jika tidak sama, maka lompat ke label WWT. Jika ternyata sama, atau A sama dengan 01, maka lanjutkan ke perintah di bawahnya, atau perintah berikutnya. Bagian yang keempat adalah komentar atau keterangan. Komentar atau keterangan diawali dengan tanda titik koma. Dan ini menunjukkan bahwa kata atau kalimat setelah tanda tersebut tidak akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin ketika proses compile terjadi. Mengcompile adalah menerjemahkan bahasa assembly ke bahasa mesin, di mana bahasa mesin adalah berisi bilangan-bilangan biner yang sering disingkat menjadi bilangan heksadesimal. Contohnya, LJMP baleni. Ini adalah mnemonik, ini operan. Keterangan diawali dengan titik koma, yang berarti lompat ke baleni. Berarti lompat ke baleni ini tidak akan diubah ke bahasa mesin. Begitu MCS 51 atau menemui titik koma, maka kata atau kalimat berikutnya tidak akan diubah ke bahasa mesin. Komentar juga dapat digunakan sebagai keterangan atau penanda awal program. Contohnya, titik 2 ini adalah program latihan bahasa assembly. Titik 2 untuk menyalakan LED secara bergantian. Baru setelah ada komentar atau keterangan ini, kita memulai dengan bahasa assembly. Start titik 2, label, move mnemonik, P1, crash 01010101B adalah operan yang kedua. Literatur yang digunakan adalah belajar mikrokontroler, AT89C51, 5255, teori dan aplikasi dengan pengarang Bapak Akvianto Eko Putra, dan yang kedua adalah buku bereksperimen dengan mikrokontroler 8031 oleh Bapak Muhammad Ibnu Malik. Masih ingat apa yang saya pesankan? Jika Anda masih kurang paham, mendengar satu kali mungkin masih merasa aneh dengan mata kuliah ini. Mendengar 2 kali, Anda mulai sedikit tahu tentang materi ini. Mendengar 3 kali, Anda sudah lumayan mudeng. Dan ketika Anda mendengar 4 kali, Anda sudah paham. Akhirnya, ketika Anda ulang sekali lagi, insya Allah bisa menjelaskan ulang atau Anda benar-benar paham dan bisa menjelaskan secara baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.